Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi pun tabi ngalimpur. Perkenalkan, saya Meza Aurelia dari kelas 10 Abadani. Di sini saya akan menyetopkan proyek bahasa Lampung yang bertemakan mendongeng dengan judul Si Pahit Lidah. Dahulu kala, buat sanak muda saya gelar pagar Tian, 6 bersaudara, saya telah mengembara jauh pribadi. Pada suatu hari, ahli ramal kerajaan Pahalu jama pada bumi selintas gawa, ia kak dapat menilai jemoh lusa pagar bumi Sina bakal jadi ulun sai sakti. Amun kesaktian ini dapat ngebahaya kau kerajaan. Jakani Sina juga pagar bumi i ulun Tuhan ni mansa perintah gua yang hadap jak istana kerajaan. Disan pagar bumi mansa perintahan jak raja. Ia mesti ninggal ko kerajaan Jawa. Ia munih diasing ko gu pulau Sumatera. Induk ni menangis terseduh-seduh. Suatu gani ia tunggak di desa Semegung Permaisuri Hulun sebai saya sakti hui ngedok ilmu gaib. Di desa Sina ia terkenal jamu desa. Ia ngedengis pengumuman saya geluahkan jamu ratu. Siapa gawo dapat belajar ilmu kesaktian jamo ia. Saya mansa giliran saya pertama ialah kancani. Pagar bumi nunggu giliran ia mejong di ruang tunggu pendopo. Ulah kemunian ia terpedom. Sapa giliran ni ia mak minjak. Celakoni kancani munih mak ngemenjak ko ia. Padahal gelang ni disebut-sebut jamo ratu. Ratu pun mak sabar. Yang redik pagar bumi. Yang ngegurah si pagar bumi. Amun sia-sia pagar bumi pasan mak minjak. Si ratu jena akhirnya ngaku nginum segelas dan dibaca ke mantra. Sampai pagar saya bumi sadar jak pedang ni. Ia terkanjat. Ulah ratu kat di hadapan ni dan segala hulu balang ni. Ia bingung. Ulah kancani mak dok di disan. Dan pegawai punya wako kalau kancani mak dok lari waktu pedang. Si pagar bumi pengajak ke lapah mit barat, tiga di tepi ujung kolam. Pagar bumi niat haga nyebrang mit Selat Sunda. Akhirnya ia tiga di Pulau Sumatera. Ia sampai di sebuah dusun di Sumatera Selatan. Ulah letih, ia pun pedang di bawah pohon. Jamu ala siluni kayu balak saya kak mati. Berani-rani ia mejong. Geliak hulun lalu lanang. Amun mak dok ulun saya menghatikannya. Seolah-olah mak dok pagar bumi saya mejong lisan. Amun kahago tebingi apai penduduk minjak metian luar. Buat kijang saya liwat di hadapan ini ia terganjat. Nik cawo batu. Ajaib ni kijang Sina langsung jadi batu. Sejak Sina ia jadi sombong. Ia pun dijuluki si pahit lidah. Berita Sina sampai ke daerah Lampung. Pada waktu Sina Lampung ngedok sebuah kerajaan segilah ni Danau Maghrib. Awal ni diperintah jamo raja saya arif wi bijaksana. Raja Sina watelu sana. Tian iulah Dewi Santa. Gunawan suci Ki Gunawan Sakti. Amun sayang seradu raja wafat tahta kerajaan diaku jama Puraki Raja Sailalin. Kedua anak raja jena hago tuwat ngedeng sikok si pagar bumi saya buat kelebihan ini.
Ia dacok ngeguai hulun saya disapa nih jadi batu. Kabar nasib kedua putra raja tersebar ke seluruh penjuru dunia. Kakak-kakak nisai Tuhan Dewi Santi niwang terseduh-seduh, ulah duka saya mendalam. Selama pirongani Dewi Santi mak menganu, mak pedom. Padahal itu seradu kepergian apa ni Dewi Sinta pedem bangit temu. Di lom pedem ni ia mimpi ia dihotongi ke gua ulun Tuhan ni. Tian ngejuk petunjuk cara-cara menghadapi si pahit lidah. Pergi ngebebas ko adik Tian saya bertuah sikit. Jemoh ni ia menghadap paman ni. Saya ganti jadi raja. Ia kilo izin harga Bukit Pesagi. Gue ngebebas ko ke gua adik ni. Akhirnya Dewi Santi cakap udah menuju Bukit Pesagi. Ia nutup cuping ni jama kapas. Si pahit lidah ngeguda. Amun Dewi Santi mak terpengaruh. Ia ngigok ke api saya dipesan ke jama ulun Tuhan. Tiga diunggah Bukit Pesagi, Dewi Sinta heran. Ia ngeliat burung saya pintah nyanyi. Lewat munyih pohon saya dapat mengeluarkan bunyi pujian bak musik ni alami. Amun ia geluk sadar. Kalau keratuan ni lain gue ngehibur ia, lain kon ngebebas ko ke gue adik ni saya kak jadi batu. Ia geluk mit debah jak kuda sesuai api saya cawa ko jama ulun Tuhan ni. Ia ngegede guk panggal pohon beringin. Di salah satu celah batang pohon yang ngaku sebuah peti kayu saya dilom liwat abu. Tiga pak si pahit lidah tiba-tiba bunyi ajaib hinggap di bahu si pahit lidah. Ia pun mak dacok bergerak lagi. Sang putri langsung menyumbat mulut si pahit lidah jama kapas. Seradu sina yang nabur ko abu anjak kota guk pudak ulun-ulun saikak ngebatu. Saat sina munih patung-patung ni berubah jadi manusia. Geluk-geluk tian lijung. Ulah dicawa ke jama burung sina serebok. Lagi si pahit lidah dapat berdirang. Si pahit lidah sakit hati ni. Ulah ia liam, ulah dikalah ko jama muli. Helau saja Jawa. Kemahan lemah lembut. Seradu sina ia ninggal ko daerah Bukit Pesagi. Si pahit lidah sampai di ulu sungai Ogan. Ngeredi tepi saya berbatuan, saya keliaya tertata guai pok pemandian. Tiga suatu rani ia tunggak di kerajaan Tanjung Menang. Gelah raja ni iulah Nurullah atau Sipak Mata. Si pahit lidah teliu, kebun milik raja saya dijaga jama puluh tentara. Ulah ia haus, ia kilo jeruk. Mak dijo jama penjaga kebun. Ia rabai dimarah jama raja ni. Si pahit lidah pun marah. Jeruk pahit kau nagawah mak dijak ngilo. Kikir teman. Jemoh ni raja marah. Ulah jenau biasa ni milik sina kak jadi pahit. Akhirnya pengawal ngecerita ko tentang si pahit lidah. Si pahit lidah terkanjat. Ulah sang raja iulah kakak si pahit lidah. Saya akhirnya si pahit lidah jadi helau. Ia mak lagi marah, dendam, bahkan ia bahagia. Si pahit lidah akhirnya ia nikah jama mulih lau saya gelah ni dayang merindu. Pesan moralnya adalah manfaatkan ilmu yang telah kita miliki untuk berbuat baik dan membantu sesama. Hati-hati dalam berucap karena ucapan kita bisa menyakiti orang lain. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada banyak salah kata maupun pengucapan saya salah.
Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.